atuh meuli pulpen teh nu alus jeung gubernur mah. Kemudian pungli juga agar ditindak dan kami menyanggupi ya untuk melaksanakan tuntutan teman-teman semata-mata untuk Jawa Barat istimewa. Jaminan sosial masyarakat. Dan salah satunya yang kita gulirkan adalah asuransi untuk pekerja informal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys kabarnya kalian semua? Mimi doakan kalian selalu sehat walafiat dan tentunya banyak rezeki. Jangan lupa selalu bersyukur. Oke, pada kesempatan kali ini Mimin sudah siapkan beberapa video yang akan kita reaction bersama-sama. Kali ini kita langsung aja pergi ke Jawa Barat guys. Oke, langsung kita meluncur. Nah, di sini oke. Akhirnya Pemprov Jabar dan Ketua DPRD dengan pendemo diperoleh sejumlah kesepakatan. Pendemo akhirnya balik. Gimana videonya? Kita tonton bersama-sama. Sampurasun. Ya, warga Jawa Barat yang istimewa, sekaligus kami laporan ke Pak Gubernur. Saat ini kami sedang bersama teman-teman yang keren-keren ini. Perwakilan dari para demonstran. Ya, ada dari berbagai perguruan tinggi ini hadir bersama ya. Dan kami bersama Pak Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dan saya mewakili Pemda Provinsi Jawa Barat sesuai arahan Pak Gubernur. Tadi sudah dialog dengan teman-teman perwakilan para demonstran. Hasilnya adalah terkait dengan kewenangan pemerintah pusat, kami akan sampaikan ke Jakarta secepatnya. Nice. Tentu secara formal. Antara lain adalah bagaimana agar RUU ya perampasan aset bisa secepatnya ditetapkan. Ya kan? Benar kan? Dan kemudian terkait dengan tunjangan DPR, RI dan lain sebagainya agar secepatnya ditertibkan. Ya, kemudian aspirasi lainnya reformasi Polri agar secepatnya digulirkan. Dan tentu terkait dengan kasus hukum almarhum Afan agar ditindaklanjuti ya sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan hukum, setransparan mungkin, seadil-adilnya. Betul tidak? Betul. Nah, itu untuk pemerintah pusat dan untuk ya pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, untuk DPRD Provinsi Jawa Barat, tentu teman-teman antara lain agar pengangguran secepatnya diturunkan, agar data KIP ditertibkan, jangan sampai salah sasaran, ya. Kemudian tadi ada juga aspirasi yang luar biasa, ya, dan ini dirasakan langsung, ya, kendalanya di lapangan terjadinya premanisme, agar ditindak tegas premanisme, ya. Kemudian pungli juga agar ditindak dan kami menyanggupi ya untuk melaksanakan tuntutan teman-teman semata-mata untuk Jawa Barat istimewa. Ya, kemudian kesenjangan pendidikan juga, apalagi Pak Gubernur sudah ya mengeluarkan kebijakan bahwa setiap rombongan belajar bisa sampai 50 orang. Ini salah satu bentuk bahwa tidak boleh ada anak putus sekolah. Tidak boleh ada anak yang tidak melanjutkan. Komitmen kami itu sudah langsung dilaksanakan. Yang tidak kalah penting tadi juga terkait dengan kehidupan beragama ya, agar menjaga keharmonisan dan pluralitas serta harus toleran satu dengan yang lainnya, saling menghormati. Saya kira itu ya. Ya, jelas dan tegas. Ya, jelas dan tegas. Ya, dan dokumennya juga, ya, hitam di atas putihnya sudah ada. Ya, kita sepakati bersama dan setelah kesepakatan ini teman-teman siap pulang ke rumahnya masing-masing. Siap pulang. Siap pulang. Cak ada ya. Dan kita akan menjaga keamanan Jawa Barat. Jawa Barat milik kita. Kalau bukan oleh kita, oleh siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya, teman-teman, kita sayangi Jawa Barat. Oke, lembur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa. Atur nuhun. Oke guys, jadi ini hasil dari kemarin teman-teman yang sudah menyuarakan aspirasinya kepada DPR atau kepada pemerintah Jawa Barat guys. Alhamdulillah langsung ada hasilnya. Keputusannya adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat menerima semua aspirasi dari teman-teman guys. Nanti akan dibawa langsung ke pusat. Jadi mengucapkan selamat kepada teman-teman yang kemarin sempat ikut menyuarakan aspirasinya di
Jawa Barat, atau tepatnya di Bandung teman-teman ya. Alhamdulillah diterima dengan baik. Kita baca komentar-komentar dari netizen yang budiman. Kira-kira ada siapa saja? Di sini ada Mirai. Boleh sombong gak sih gue sebagai warga Jabar? Ya patut bersyukur kalian yang berdomisili di Jawa Barat. Kalau Mimin domisilinya di Jawa Tengah. Jadi ya mewek juga ya, iri sama Jawa Barat guys. Oke. Kemudian ada Cis di sini. Jabar bikin negara sendiri aja aku ikut. jangan ya, jangan ditiru ya, jangan. Tetap kita NKRI harga mati guys. Good job. Dan next video selanjutnya kita datang dari Kang Deddy Mulyadi Official. Di sini videonya berisi apa? Ini 1 September ya, hari Senin. Dan seluruh pimpinan DPRD, para ketua fraksi, kemudian para ketua komisi, Bangar dan Badan Musyawarah, yang intinya bahwa kita pemerintah Provinsi Jawa Barat itu terdiri dari gubernur, kemudian wakil gubernur, dan DPRD. Nah, salah satu respon kita terhadap kegelisahan publik kan perlindungan jaminan sosial masyarakat. Dan salah satunya yang kita gulirkan adalah asuransi untuk pekerja informal, asuransi ketenagakerjaan. Di situ ada ojol, ada kuli bangunan, ada tukang sapu, sampai para petani, nelayan, semua pembantu rumah tangga. Dan kami berkoordinasi, kita bersepakat sama-sama melakukan realokasi. Walaupun sudah berjalan anggarannya, ada realokasi yang diambil dari anggaran provinsi, kami sudah menemukan tadi. Dan kemudian DPRD juga tadi bersepakat untuk melakukan realokasi. Di antaranya Pak Ketua, yang direalokasikan apa? Ya, kita akan menghentikan perjalanan dinas luar provinsi, perjalanan ke luar negeri, dan juga mungkin nanti dicek atau ada anggaran silpa Pak. Nanti bisa dimanfaatkan untuk direalokasikan untuk kegiatan seperti yang tadi Pak Gubernur sampaikan. Ya, jadi intinya bahwa respon yang harus kita lakukan adalah dalam bentuk tindakan nyata keberpihakan. Kalau keberpihakan pemerintah provinsi tentunya adalah keberpihakan program. Selain memperkuat program beasiswa pendidikan, infrastruktur jalan, layanan kesehatan, kaya miskin kalau memang tidak mampu berobat di rumah sakit, kita hari ini kita layanin dan sudah berlangsung lama. Dan itu seluruhnya nanti kita bersama-sama untuk mendorong anggaran-anggaran yang dianggap tidak efektif dan tidak tepat untuk segera dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat. Dan yang paling utama setelah ini adalah harus ada recovery ekonomi. Karena kan mereka tuh tidak bekerja selama beberapa hari, ada bangunan yang rusak, ada pedagang yang rugi, ada kios yang terbakar. Semuanya harus dalam waktu cepat, dalam seminggu ini mereka sudah kembali normal, uang pemerintah turun, ekonomi jalan, dan kegiatan-kegiatan proyek di Provinsi Jawa Barat harus segera terselenggara dengan baik sampai tingkat desa dan kelurahan. Itu. Nah ini guys, jadi ketika misalkan DPR sama gubernur bersatu, itu insya Allah akan terciptanya Jawa Barat sebagai provinsi yang is the best. Jadi di sini anggaran-anggaran dari perjalanan DPR ke studi banding ke luar provinsi itu akan dipotong atau dialokasikan ke hal-hal yang khusus untuk rakyat guys. Nice. Bagi kalian yang warga Jawa Barat, selamat, kalian mempunyai para pemimpin yang luar biasa. Oke, dan kita lanjutkan ke sini guys. Ini yang paling penting nih di sini nih. DPRD Jawa Barat keluarkan maklumat dukung RUU perampasan aset dan tuntutan demonstran. Jadi kemarin ini langsung ada hasilnya. Pers yang kami hormati, dengan ini kami pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan pernyataan sikap DPRD Provinsi Jawa Barat terkait dengan aspirasi yang disampaikan oleh para pengunjuk rasa pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 untuk pemerintah pusat dan DPR RI. 1.
kami mendukung pengesahan rancangan undang-undang tentang perampasan aset koruptor. 2. Mendukung pengesahan rancangan undang-undang tentang revisi KUHP. 3. Mendukung penuh penelusuran hukum yang merenggut korban jiwa almarhum Afan Kurniawan secara adil dan transparan. 4. Mendukung pelaksanaan reformasi di Kepolisian Republik Indonesia. Yang kedua, untuk pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Jawa Barat. 1. Kebebasan beribadah agar dilindungi dengan baik. 2. Mengatasi pengangguran dan permasalahan ketenagakerjaan. 3. Mengatasi premanisme dan pungutan liar. 4. Mengatasi kesenjangan ketimpangan pendidikan. 5. Menertibkan penerima Kartu Indonesia Pintar yang tidak tepat sasaran. 6. Memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja informal melalui jaminan sosial ketenagakerjaan. Bandung, 1 September 2025, pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat. Sebagai warga Jawa Tengah, Mimin sebenarnya iri sama kalian guys yang sekarang berada di Jawa Barat. Kenapa? Karena kalian mempunyai sosok pemimpin yang luar biasa, yang is the best, istilah kata lah ya, sudah terlihat. Nah, jadi kemarin dari teman-teman yang baru ngobrol-ngobrol di tempat demonstrasi kemarin, sekarang sudah dibawa ke gedung untuk disahkan oleh semua anggota dewan, tentunya bersama gubernur ya teman-teman ya. Salah satunya adalah RUU perampasan aset. Gokil banget guys, gokil banget. Yang kedua adalah reformasi di kepolisian ya guys. Kalau nggak salah ya, kalau salah coba komen di kolom komentar ya. Itu yang nomor 2. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga informal. Jadi bagi kalian yang sekarang bekerja sebagai pekerja informal seperti pedagang keliling, petani, ataupun ojek online, sekarang tidak usah khawatir karena pemerintah daerah Jawa Barat akan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk penjaminan kesehatan gitu ya, untuk penjaminan kesehatan. Jadi selamat untuk warga Jawa Barat. Dan ini ada video lanjutan kalau nggak salah ya. Oke, kita play dulu teman-teman ya. Sini. Mana itu tukang rokok kan, tukang rokok. Rokok, kopi, so. Oke, jadi ini merupakan satu keputusan yang tadi dibacakan oleh Dewan. Salah satunya adalah BPJS Tenaga Kerja untuk pekerja informal guys. Oh, ya. Ya kunaon ya? Kaki palsu Pak. Kenapa? Diamputasi. Kenapa? Kecelakaan dulu. Pernah kecelakaan? Dulu. Di mana? Di Soreang. Di Soreang. Ada asuransi nggak ada? Akhirnya membiayai sendiri. Bapak dibiayai oleh siapa? Ya dulu zaman SKTM dulu. Oh, SKTM. Ya. Oh, zaman dulu ya. Nah, mulai sekarang Bapak tidak lagi usah lagi pakai SKTM, tapi sudah aplikatornya, nama-namanya. Nuhun-nuhun kalau aplikatornya mau kerjasama sama kita, aplikatornya bayar setengahnya, provinsi bayar setengahnya, benar nggak? Iya kan? Kan aplikatornya mendapat untung dari peran-peran Bapak. Besar Pak, untungnya 20% potongan. Iya, kalau dari 20% per tahun bayar 230.000, 201.000 dibagi 2 dengan provinsi kan nggak ada masalah. Bener nggak? 201. Gubernurnya ke Bapak. Aplikator peda deui Pak. Ya. Ya. Tekan nih kerjasamanya ya. Ya, siap, terima kasih Pak. Tangan. Tuh kebiasaan, ayo sok mere ieu teh sok. Aduh, gokil. Ini gokil banget guys. Kenapa? Karena teken kontraknya itu nggak di dalam ruangan guys. Ini tekan kontraknya kalau nggak salah itu di depan gedung sate ya, kalau nggak salah ya. Itu tekan kontraknya di depan gedung sate. Dan ini mereka berdua itu, ini yang sebelah sini, sebelahnya Kang Deddy Mulyadi itu dari pihak BPJS Ketenagakerjaan. Itu nggak
duduknya nggak pakai kursi, itu di apa, trotoar kalau nggak salah ya. Teken kontrak sepenting itu dilaksanakan secara sederhana tanpa basa-basi, langsung sek istilah kata langsung diproses. Tuh, tekan kontrak mengenai BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja informal. Pulpennya kosong. Atuh meuli pulpen teh nu alus jeung gubernur mah. Urang teh gubernur ya teh. Bener sih Bapak. Nah, sok Pak. Tekan sok. Oke. Alhamdulillah. Nah, dah. Nanti tinggal kita hubungi para aplikatornya. Nanti itu yang hubungi nih tukang rokok, saya teh ke dia. Ayo tukang rokok. Nah, tukang rokok ya ke dia ya. Nya geus diteken tak kerja sama na. Tangke teh maneh urang Garut kan? Tangke Bupati Gurutna bejaan, mayar setengahna setengah Garut, setengah provinsi. Kerja sama. Bener teh? Oh, nah lihat teh nih. Lain tuh. Geus kerja sama ya. MOU ya. Pak, mengucapkan terima kasih. Kami sebagai ojol mewakili ojol yang ada di Kota Bandung, khususnya. Ada ojol, terus aya naon deui ngaranna teh? Iya ojol, ojol dikumkeun. Rombonganna teh aya Grab, aya bantuan Indraper. Indri mah sah tetangga saya. Tetangga ke aya, Pak. Nuhun Bapak tos nyaah ka warga Jawa Barat, ojol khususnya. Ya, ari ka gubernur mah teu kudu nganuhunkeun nya, ada gubernur mah kewajiban nyaah ka rakyatna. Enten Pak, pejabat. Enten sareng Bapak mah betul-betul. Eta mah pencitraan. Saya eta gubernur aya kahayang eta mah. Bapak mah aya kahayang ya, Pak. Pencitraan. Pencitraan. Urang teh boga kahayang hayang rakyat Jawa Barat teh terlindungi. Lamun geuning aya nu ngubaran. Eta bener teh. Lamun susah aya nu nyenangkeun. Nah, sok ka dieu urang. Jadi ini tadi teken kontrak guys, teken kontrak antara Pemprov Jabar dan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja informal. Jadi kalau boleh ngiri sih, ya Mimin ngiri juga ya. Mimin ngiri lah. Kenapa? Karena Mimin sebagai pelaku pekerja informal ya. Karena Mimin kan gak digaji. Mimin gaji sendiri. Nah, jadi seperti itulah guys. Artinya apa? Artinya pemimpin Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi itu satu-satunya pemimpin daerah yang dicintai oleh warga seluruh Indonesia guys. Kali ini cukup sampai di sini dulu. Dan terima kasih, jangan lupa like, subscribe, and share video ini dan komen sebanyak-banyaknya supaya Mimin selalu semangat membuat konten-konten yang edukasi dan tentunya menghibur untuk kalian. See you!